Saya merasa bahwa apa yang disampaikan oleh kawan-kawan ataupun para narasumber tadi dari Kementerian Keuangan, dari Dirjen GTK, dari BKN, dan juga dari Keuangan Daerah, ya. Ini merupakan kabar gembira yang sangat bagus sekali bagi tentunya adalah tenaga-tenaga honorer, tenaga kependidikan, guru honorer yang mungkin nanti ke depan akan disebut sebagai P3K. Kami dari fraksi Demokrat menyambut gembira sekali dan mengapresiasi apa yang dilakukan pemerintah. Tentu saya perlu menyampaikan juga beberapa masukan dan saran. Pertama, sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Ketua tadi, yang kita perjuangkan, yang urgent saat ini adalah yang 35.000 mereka yang sudah ikut tes dan dinyatakan lulus, namun dalam kurun hampir 2 tahun ini memang belum mendapatkan SK. Pernyataan tadi dari kawan-kawan pemerintah mengatakan bahwa insya Allah Desember ini itu akan diangkat. Paling lama adalah bulan Januari. Saya bangga mendengarnya, tetapi tolong jangan seperti PHP lagi. Karena ya mereka sudah menunggu terlalu lama dan akhirnya mereka kehilangan kepercayaan terhadap apa yang akan dilakukan pemerintah. Sehingga perlu sekali pemerintah untuk mensosialisasikannya kepada para pelaku-pelaku, para tenaga honorer, guru honorer, bahwa memang mestinya kemarin itu sudah terjadi pengangkatan, tapi karena difaktorkan pandemi menyebabkan keuangan daerah menjadi berat, maka terjadi pengunduran. Ini harus jelas diberikan informasi, kalau enggak semua orang bertanya-tanya. Yang kedua, tentu saya selalu menanyakan bagaimana nasib dengan yang 35 tahun ke atas ini. Karena yang 35 tahun ke atas ini ada yang 45 tahun dan sebagainya, mereka juga masih bertanya-tanya. Ya, walaupun katakanlah sudah dinyatakan lulus, walaupun Pak Iwan Sari sudah mengatakan bahwa tahun depan akan ada tes lagi kompetensi untuk 1 juta tenaga kependidikan, tentu pertanyaannya adalah apakah iya sesuai dengan undang-undang mereka bisa masuk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel media Bima TV. Nah, di sini saya akan memberikan info terbaru mengenai CPNS dan P3K di tahun 2021 ya teman-teman ya. Nah, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe channel media Bima TV. Nah, teman-teman, di sini saya mendapatkan informasi dari jbnn.com mengenai 4 fakta migrasi guru diseleksi P3K 2021 sekolah swasta dan negeri merugi. Nah, di sini kita lanjut baca beritanya teman-teman. Pengumuman kelulusan P3K guru tahap 2 berdampak pada migrasi guru besar-besaran. Ini bukan hoax, tetapi fakta sesuai informasi yang disampaikan sejumlah ketum forum honorer, Badan Musyawarah Perguruan Swasta BMPS hingga Komisi 10 DPR RI. Nah, di sini jpnn.com mencatat sejumlah faktanya sebagai berikut. Fakta yang pertama, guru SMA dan SMP negeri berimigrasi ke SD negeri. Ketum Forum Honorer Non-Kategori 2 Indonesia, Raden Sutopo Yuwono, mengungkapkan banyak SMA dan SMP negeri di sejumlah daerah kekurangan guru karena pengajarnya lulus seleksi P3K tahap 2. Mereka memilih formasi jabatan di SD negeri karena di sekolahnya tidak membuka rekrutmen P3K. Di satu sisi, guru honorer SD negeri melimpah sehingga banyak yang tersingkir karena tidak lolos formasi, walaupun lulus passing grade. Fakta yang kedua, sekolah swasta merekrut guru baru. Ketua Paguyuban GTT Garing PTT Kabupaten Kebumen mengungkapkan sekolah swasta membuka rekrutmen guru baru. Itu karena sekolah-sekolah swasta kekurangan guru lantaran ditinggalkan gurunya yang lulus P3K tahap 2. Musbihin bahkan menyebutkan salah satu SMP swasta di Kebumen seluruh gurunya yang bersertifikat pendidikan ikut tes P3K dan lulus semuanya. Di sini ada fakta yang ketiga. BMPS mengajukan surat keberatan. Ketua BMPS Nasional Saur Panjaitan menyebutkan sekolah-sekolah swasta mulai merasakan dampaknya karena guru-gurunya lulus P3K dan diharuskan mengabdi di sekolah negeri.
Kisaur, sapaannya akrab, juga mengungkapkan BMPS Jawa Barat, Jawa Timur, dan Lampung sudah mengajukan surat keberatan karena kehilangan banyak SDM pasca pengumuman P3K Guru tahap 2. Semuanya meminta agar guru-guru swasta yang lulus P3K tahap 2 tidak ditarik ke sekolah negeri, tetapi tetap mengajarnya di sekolah. Langkah ketiga, daerah tersebut akan diikuti provinsi lainnya. Fakta yang keempat, terjadinya migrasi sudah diprediksi Komisi 10. Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful Huda sudah memprediksi sejak awal akan terjadi migrasi besar-besaran. Ini dilihat dari pemberian afirmasi yang jomplang antara guru berserdik dan non-serdik. Saiful juga mempertanyakan simulasi apa yang digunakan Kemendikbudristek sehingga memberikan afirmasi kompetensi teknis 100% atau 500 poin bagi pemilik serdik. Pemilik serdik ini didominasi guru swasta. Sebaiknya guru honorer negeri yang tidak punya serdik malah diberikan afirmasi kompetensi teknis 75-125 poin. Karena itu, politikus Partai Kebangkitan Bangsa PKB ini meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi mengevaluasi kembali sistem rekrutmen P3K guru tahap 1 dan 2. Dia berharap jangan sampai diterapkan pada seleksi P3K guru tahap 3. Nah, itu teman-teman ya, informasi yang saya dapatkan dari jpnn.com mengenai 4 fakta migrasi guru di seleksi P3K 2021 yang merugikan sekolah swasta dan guru negeri. Nah, kita lanjut ke informasi berikutnya. Nah, di sini ada penetapan NIP P3K guru. Honorer tunggu instruksi BKD. Pengisian DRH bagaimana? Nah, kita lihat di sini beritanya, kita baca teman-teman. Proses pemberkasan penetapan NIP P3K guru tahap 1 sudah dimulai dengan pengisian daftar riwayat hidup atau DRH pada 24 Desember. Namun, masih banyak daerah yang belum mengumumkan dimulainya pemberkasan tersebut. Kami belum berani mengurus dokumen karena belum ada petunjuk Badan Kepegawaian Daerah BKD, kata Hayani, guru honorer K2 di Kabupaten Pati kepada jpnn.com. Pengurus Aliansi Honorer Indonesia itu sebenarnya sudah ingin sekali mengurus berkas karena pengisian DRH di akun SSDASN hanya sampai 10 Januari 2022. Namun, dia tidak berani bertindak karena belum ada surat resmi dari BKD. Menunggu suratnya dulu, mudah-mudahan secepatnya terbit, ucapnya. Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Guru honorer yang lulus P3K guru tahap 1 masih menunggu informasi dari BKPSDM, tetapi mereka telah menyiapkan syarat-syaratnya. Sudah siap sih syarat-syaratnya karena dibantu kolektif oleh Pemda terkait tes kerohanian dan sebagainya, sehingga tinggal isi DRH saja, kata Sigit Purwonugroho. Sementara itu, Ketua Forum Honorer Kedua Kabupaten Blitar, Sri Haryati menyebut walaupun belum ada surat resminya, tapi BKD sudah menginformasikan untuk mengurus dokumen pengisian DRH. Pengisian DRH ini tanggung jawab masing-masing guru honorer yang lulus P3K. Tenggat waktunya 10 Januari 2022, ucapnya. Sebelumnya, BKN dalam surat nomor 194/MP-01.02/SD-2021 tertanggal 20 Desember 2021 menyatakan pelamar yang dinyatakan lulus agar mengisi DRH. Kemudian, menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui link yang tertera di sini ya teman-teman ya, yang dibuka mulai tanggal 24 Desember 2021 sampai 10 Januari 2022. Penyampaian kelengkapan dokumen usul penetapan NIP P3K guru oleh instansi disampaikan melalui SAPK dan aplikasi Doku Digital mulai 2 Januari sampai 31 Januari 2022. Penentuan mulai berlakunya pengangkatan sebagai P3K guru 2021 ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya dari tanggal penyampaian usulan penetapan NIP P3K guru kepada Kepala BKN untuk instansi pusat dan Kepala Kantor Regional BKN untuk instansi daerah. Nah, mungkin itu saja teman-teman
yang saya informasikan yang langsung dari jpnn.com mengenai penetapan NIP P3K guru. Nah, mungkin itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.